Bismillahirrahmanirrahim. Rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang hadis mengangkat kedua tangan di dalam solat. Anna ibna Umar kana idza dakhala fi sholati, bahwa Ibnu Umar, nama lengkapnya Abdullah bin Umar, biasanya jika hendak memulai sholat kabbarah, beliau bertakbir, wa rafa'a yadaihi, dan mengangkat kedua tangannya, wa idza raka'ah, dan jika hendak ruku rafa'a yadaihi, beliau mengangkat kedua tangannya, wa idza qala sami'allahu liman hamidah, dan jika mengucap sami'allahu liman hamidah rafa'a yadaihi, beliau mengangkat kedua tangannya, wa idza qama minar ra'ataini, dan jika berdiri dari rakaat yang kedua rafa'a yadaihi, beliau mengangkat kedua tangannya. Dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran sebagaimana para ulama sudah menjelaskan, yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'ah, disunahkan untuk mengangkat kedua tangan di dalam sholat pada 4 tempat. Ya, jadi bapak-bapak, mengangkat tangan ketika sholat itu disunahkan hanya 4 tempat. Yang pertama apa? Inda takbiratul ihram. Yang pertama disunahkan mengangkat tangan itu ketika takbiratul ihram. Takbiratul ihram, lafaz Allahu Akbar, itu termasuk rukun sholat dan wajib. Sedangkan mengangkat tangan hukumnya sunnah. Jadi ketika orang takbiratul ihram enggak ngangkat tangan, Allahu Akbar, tangannya tetap irsal itu tetap di samping, maka sholatnya tetap sah, tapi tidak mendapatkan kesunahan. Meninggalkan barang sunnah berarti hukumnya makruh. Nah, ketika takbiratul ihram ini bagaimana? Kita mengucapkan lafaz Allahu Akbar, Allah mulai mengangkat tangan. Misal, ya, langsung aja dijelaskan. Ketika kita niat di dalam hati terus mengucap Allahu Akbar, itu pas ngangkat tangan. Misal, ya, dari bawah pas irsal, kita niat di dalam hati, niat sholat, misalnya sholat maghrib, kita mengucapkan Allahu Akbar, tangan udah di dada. Misal ada versi lain, misalnya menurut Imam Mahali, dia ngangkat tangan dulu, ngangkat Allahu Akbar, tangan di bahu atau di telinga, barnya tangan baru turun ke dada. Ada mungkin ya sebagian orang itu ngangkat tangan dulu, yang angkat tangan, angkat baru Allahu Akbar, atau Allahu Akbar tangan baru diangkat. Semuanya tidak mengurangi keabsahan sholat. Sholatnya tetap sah, tapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Kata Imam Nawawi, khilafis sunnah, bi khilafis sunnah, itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Bagaimana sunnah Nabi? Yaitu pas mengucap lafaz Allahu Akbar berbarengan ngangkat tangan, tangan udah di dada. Itu yang pertama, sunnah mengangkat tangan, sedangkan lafaz Allahu Akbar hukumnya wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, sunnah mengangkat tangan inda ruku, ketika ruku. Sunnah hukumnya. Ya, ketika kita mau ruku itu mengucap Allahu Akbar. Tangan itu duluan dilepas, ya. Ya. Misal kita
mau ruku, lam yalid walam yulad misalnya. Allahu Akbar. Lafaz Allahu Akbar itu pas tangan udah di lutut. Kenapa? Kata ulama, jangan membiarkan kekosongan di dalam sholat. Jadi bar itu tangan di lutut, langsung disambut dengan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, jadi nggak ada kekosongan di dalam sholat. Yang ketiga, sunnah mengangkat tangan wa inda i'tidal, yaitu bangkit dari ruku. Itu sunnah mengangkat tangan. Yang keempat, sunnah mengangkat tangan wa indal qiyami minat tasahudil awal, berdiri dari tasahud awal. Itu sunnah hukumnya mengangkat tangan. Ya, jadi ketika makmum masbuk datang, imam udah mendapatkan tahiyat kedua, pas tahiyat awal, ujuk-ujuk datang ikut bermakmum. Terus imam berdiri ngangkat tangan, otomatis makmum ini harus angkat tangan karena mengikuti imam. Nanti pas dapat tahiyat yang pertama untuk makmum, dia ngangkat tangan lagi karena dia sholat sudah berpisah dari imam. Jadi jangan mentang-mentang masbuk, dia dapat 1 rakaat, imam 2 rakaat, imam berangkat berdiri ngangkat tangan, dia nggak mau ngangkat tangan, padahal makmum itu ikut apa yang dikatakan imam. Gerakan imam harus diikuti oleh makmum. Nah, itulah 4 tempat mengangkat tangan, tidak ada dari situ. Jadi jangan terlampau soleh. Rakaat pertama berdiri angkat tangan, rakaat ke-3 angkat tangan, mau sujud angkat tangan. Itu tidak sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada kita. Ya, saya perhatikan banyak rakaat pertama angkat tangan, padahal angkat tangan dari sujud itu cuma tahiyat pertama. Bagaimana kalau kita tetap angkat tangan? Hukumnya makruh karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, jadi 4 itu ya. Yang pertama ngangkat tangan ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika ruku, yang ketiga ketika i'tidal bangkit dari ruku, yang keempat bangkit dari rakaat kedua, yaitu pas membaca tahiyat awal. Itu disunahkan untuk mengangkat tangan. Jadi jangan setiap rakaat angkat tangan, itu melampaui soleh ya, kelewatan solehnya mah. Nabi aja 4, kita mau mau 5 atau 6 ya, lampau soleh itu mah. Nah, ketika kita ngangkat tangan kita ini kan nggak mungkin diangkat terus, mesti ditaruh di dada. Kata sahabat Wa'il bin Hujur, "Sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra." Aku sholat bersama Rasul, kata Wa'il bin Hujur. Lalu Rasulullah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Habis Allahu Akbar langsung taruh di dada. Nanti posisi letaknya ini ada perselisihan pendapat. Yang penting menaruh tangan kanan di atas tangan kiri. Semuanya hadisnya sahih. Tapi kalau letak tangan di dada, di atas pusar, di bawah pusar, di samping atau irsal, itu perbedaan pendapat para ulama. Tapi kalau tangan di sedekep, itu hadisnya sahih. Sama, Rasulullah menaruh tangan di atas, menaruh tangan kanan di atas tangan kiri. Nanti letaknya itu perbedaan. Nah, jadi langsung naruhnya ya, karena menggunakan fawado'ah. Lalu Rasulullah meletakkan, kecuali menggunakan waw atau summah, kemudian itu
mungkin diputar-putar dikit. Ya, ada kalau ngelihat orang itu kalau sholat itu mendahulukan tangan kanan, diputar, tangan kanan ditaruh di atas, tangan kiri baru ditaruh di bawah. Nah, itu nggak menemukan dalil di saya. Ya, mungkin ada yang dalilnya nggak apa-apa. Kalau filosofinya, kalau ditanya mendahulukan anggota kanan dari anggota kiri. Tapi Rasulullah nggak seperti itu. Rasulullah itu langsung takbir, ya takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, masalah meletakkan tangan ini ada 4 cara, ya. Semuanya ini hadisnya sahih dan dari Rasulullah. Yang pertama kata Rasulullah, summa wada'a yadahul yumna ala dhahri kaffihil yusra. Ya, kaffihi yusra itu menaruh tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Gini, ya. Yang pertama. Jadi menaruh tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Allahu Akbar, gini, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, rushi. Rushi itu ini, ya. Rushi itu ini, terus kalau Allahu Akbar ditaruh gini. Ya. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, sa'id. Sa'id itu agak naik sedikit. Sekira pergelangan tanah. Kalau ini mirfak, kalau semua ya namanya yadun, ya tangan. Kalau sa'id ini di tengah-tengah. Allahu Akbar taruh di sini. Nah, ini yang ketiga. Sedangkan yang keempat menggenggam. Qabada biyadihi ala simalihi, kata Rasulullah. Ya, idza kana qa'iman fis shalah qabada biyadihi ala simalihi. Jadi Allahu Akbar menggenggam, ya. Ada yang menggenggam caranya gini, 2 jari di depan, ada yang 1 jari atau menggenggam sepenuhnya. Ini cara kita bersedekah. Ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ini hadisnya sahih semuanya. Pokoknya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, yang banyak perselisihan itu masalah letaknya di mana. Menurut Imam Syafi'i, letak tangan setelah kita takbir itu tahta sodri fauqa surah, di bawah dada, di atas pusar, di tengah-tengah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kalau pendapatnya Imam Hanafi itu di tahta surah, di bawah pusar. Nah, kalau Imam dicontohin. Kalau Imam Hanafi itu sholatnya gini. Wada'u kafi alal kafi, gini, di bawah pusar. Ya, tangannya gini. Kalau nanti naik haji ngelihat ada orang sholat seperti ini, mazhabnya mazhab Hanafi. Kalau Imam Malik dia ada 2, ada irsal, habis Allahu Akbar tangannya tetap di samping. Pendapat yang kedua Imam Malik ini di tengah, sama seperti mazhab Syafi'i. Sedangkan mazhab Hambali ada yang di atas pusar, ada yang di bawah pusar. Tapi yang paling kuat mazhab Hambali di bawah pusar. Nah, itu masalah letak. Itu 4 mazhab. Sedangkan untuk di dada ini hanya ulama-ulama kontemporer, yaitu seperti Syekh Albani dan ulama-ulama yang lainnya. Ya, jadi kalau menurut hadis Nabi itu ada 2. Mengangkat tangan itu sejajar dengan bahu sama dengan telinga, ya. Terus telapak tangan menghadap kiblat, ya. Tidak miring gini. Apalagi ya. Macam-macam lah. Yang penting yang sempurna kata ulama kita Syafi'i itu tangan ini tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang, dan dia menghadap kiblat. Bisa sejajar dengan bahu, bisa sejajar dengan telinga. Ada 2 itu. Ya, enggak ada yang gini. Ada yang gini misalnya. Itu macam-macam. Itu sunnah dan tidak mengurangi keabsahan sholat, tapi tidak mendapatkan keutamaan pahala, ya, tidak mendapatkan kesunahan di dalam sholat. Nah, itu mungkin sedikit
Yang pertama tadi kita membahas tentang 4 tempat mengangkat tangan. Yang kedua, menaruh di atas tangan kanan di tangan kiri. Yang ketiga, letak. Nah, masalah letak mau di dada, mau di tengah-tengah, mau di bawah pusar, itu masalah perbedaan ulama. Semuanya benar. Yang penting menaruh tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, mungkin itu yang belum paham bisa dipertanyakan. Silakan. Baik Bapak-Bapak sekalian, para jemaah yang ingin bertanya, silakan. Tadi udah konfirmasi kepada Ustadz Putra, sekitaran sholat tidak apa-apa. Jadi pertanyakan tentang sholat seperti biar kita sama-sama, mungkin ada yang belum memahami, terutama terus ada yang kemudian mempertanyakan, bisa mewakilkan jemaah yang belum memahami. Enggak, silakan. Tengah kan untuk pertanyaan. Kedengeran. Masalah mengangkat tangan itu saya tegaskan lagi, hukumnya sunnah. Mau ngangkatnya gini, itu diperbolehkan, tidak akan merusak sholat, tapi tidak mendapatkan keutamaan di dalam sholat. Ulama kita mengajarkan mengangkat tangan yang sempurna, kata Syekh Nawawi, ya. Mengangkat tangan yang sempurna itu antara bahu dengan telinga, ya. Misalnya Allahu Akbar, nggak harus nempel karena sejajar. Yang namanya sejajar itu ya yang penting lurus. Kalau nempel kadang tangannya ini miring-miring gini, ya. Ya, pernah ngelihat orang sholat tangannya miring. Sedangkan kalau hikmah mengangkat tangan itu salah satunya untuk mengagungkan Allah. Masnya kalau ketemu teman ngangkat tangannya gini atau gini. Nah, gini, memuliakan yang kita sapa. Sama, kita sholat juga menghadap Allah, semua anggota badan kita menghadap kiblat, dan kita menyapa Allah, mengagungkan Allah itu dengan menaruh telapak tangan di arah kiblat. Masalah jaraknya jauh, ya mungkin dia punya madhab sendiri, ya. Kalau madhab yang saya ikuti yaitu Syafi'i, itu mengangkat sejajar dengan bahu atau dengan telinga, nggak harus nempel. Ya yang penting dekat aja dikit-dikit, ya agak lebar tangan kita. Ya, ada orang juga Allahu Akbar, ada ya bingung lah, pokoknya naruh tangan kiri dulu di bawah, baru tangan diputer. Nah itu padahal bunyi hadisnya fawadoa yadahul yumna ala yadihil yusro. Lalu Rasulullah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nggak ada kemana dulu tangannya mah, ya. Nanti kalau sering-sering nanya tangan diputer cepet ninggal, ya. Kayak Sukajaya kemarin mah. 4 kali nanya, 4 kalinya ninggal dia mah. Ya, jangan sering-sering nanya yang muter tangan. Ya. Enggak, benar Ustaz Mandi ya. Terakhir habis ngaji ninggal. Ya. Ya, beneran nih. Nyata ya. Dia penasaran masalah naruh tangan. Nah, itu ditanyakan sampai 4 kali, di saya 2 kali, di Ustadz Madi 2 kali. Keempat kalinya ninggal.
Ya, silakan bebas. Kalau mau pertanyaan bebas silakan. Ada Ustadz Mahdi, Ustadz Riki, Ustadz Sarah dan yang lain-lainnya. Nanti Senin depan. Dek. Masalah sholat qashar ya atau sholat jamak bagi orang safar atau bepergian. Ini rukhsah ya. Rukhsah itu memberi kita keringanan ya. Kalau kita perjalanan jauh capek, mau sholat males, nggak khusyuk. Nah, makanya ulama berbeda pendapat di sini. Ya, ada yang mengatakan rukhsah itu lebih bagus ketimbang kita sholat sesuai dengan waktu. Kenapa? Karena kita dalam perjalanan itu terkadang kondisi badan kita ini berbeda dengan kita sempurna di rumah ya. Mungkin pakaiannya kotor, badan capek, ngantuk, sholatnya pun nggak khusyuk biarpun tepat waktu. Ada yang mengatakan tepat waktu itu lebih baik. Tapi kan Allah sudah ngasih keringanan kita ya, di dalam ayat Al-Qur'an itu sudah jelas orang yang bepergian itu mendapatkan rukhsah. Rukhsah itu keringanan ya. Mumpung ada keringanan diambil ya. Kapan lagi ngerasakan keringanan? Kalau saya bepergian itu selalu menjamak, kalau enggak qashar ya. Karena kondisi badan kita itu terkadang enggak fit ya. Nah itu Kang. Ya, silakan, itu mah masalah pendapat. Kalau saya lebih condong ke rukhsah ya. Karena itu yang diajarkan oleh baginda Nabi. Ya, sejarahnya kan ada yang mengambil, ada yang enggak. Ketika Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, jangan sholat di tengah jalan, sholatnya nanti aja kalau sudah sampai. Ternyata ada yang sholat. Itu kan pilihan berarti. Ya, pilihan untuk kita. Yang mau tepat waktu ya silakan, mau di rukhsah juga silakan. Yang mana yang enak? Ya, agama Islam itu mudah. Jangan dipersulit. Nah. Nggak ada masalah. Ya, mungkin ada yang mau nambahin, silakan. Oke, jangan makan dulu nih. Sama aja. Beda lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tambahannya dikit aja ya. Kalau ngomong dikit nggak banyak-banyak. Ya kalau saya sih udah yes saja kayak tadi. Mungkin tambahannya itu aja. Kalau ada yang ringan ya udah yang ringan. Karena kadarnya ibadah kita itu kasarnya ngomong jangan samaratakan kuat semua gitu. Kalau ada yang ringan kita ambil yang ringan. Balik lagi ya, kalau saya tadi yes sajalah kata Ustadz Putra. Mungkin itu aja tambahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sedikit di luar tema, Pak Ustaz ya, Pak Guru. Ini yang mau saya tanyakan ini untuk nafas atau masa azab. Ini untuk pribadi saya, kadang-kadang tuh ada yang saya dengar itu kalau ada pas nafas hayya ala sholat itu emang lafaznya bagaimana sih yang pasnya Pak Ustaz itu, apa hayya alal sholah, apa hayya ala sholah gitu. Jadi saya dengar apa saya salah dengar, apa emang dia salah ucap gitu. Karena ada yang orang pas azan gitu ya, ada lah pas sering gimana gitu kan.
hayya alal sholah apa hayya alas sholah gitu. Itu aja mungkin Ustaz, dan kita penjelasannya lah. Ini Ustaz Fakih juga nggak apa-apa yang kita saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Ayo. Ada Alsin. Ini kan luar tema kan? Udah, bukan masih tema ini. Masih tema ranahnya bukan. Ranah ustad-ustad tuh. Ya, jadi as-sholah ya. Jadi as-sholah itu kan ada tasdid. Alas, hayya alas sholah ya. Jadi ada dalam istilah ilmu tajwid itu ada lam qamariyah, ada samsia. Ya, ada yang tasdid ada yang enggak ada tasdid. Ya sesuai mana huruf hijaiyahnya yang bisa menerima tasdid. Jadi hayya 'alas shalah. Ya, terus yang ditanyain apa? Nah, yaitu kan lam. Ya. Ya mungkin lupa atau nggak belajar gitu aja ya. Nanti kalau yang ada gitu dibenarkan ya, dibenarkan, jangan dibiarin. Nanti kalau dibiarin itu ya semakin salah ya, jadi dibenarin ya. Kalau ada yang salah sedikit-sedikit kadang kitanya lupa ya, yang namanya manusia itu kita sudah belajar bener-beneran pas harinya itu kadang lupa. Itu manusia, lidah manusia itu kadang nyelimpet ya, nyelimpet. Gara-gara salah dikit langsung wih si anu itu salah. Nah, mananya manusia ya. Kadang-kadang salah. Nah, itu. Jadi kalau hayya 'alas shalah ya itu nanti diajarin lagi ya. Ya siapa aja itu yang mendengar kira-kira temannya itu enggak sesuai, mohon dibenarkan. Dan yang dibenarkan juga jangan pundung, jangan marah karena itu ilmu ya. Ilmu itu harus sesuai dengan tatanan yang ada, yang disampaikan oleh para ulama dari Nabi dan kita terima sekarang ini harus kita sesuai dengan sanad keilmuannya ya. Nah, jadi kalau ada yang salah dibenerin, jangan pundung, jangan purik ya. Jangan marah lagi mah. Nggak mau azan lagi nanti gara-gara ditegur. Nah, repot itu mah. Kita mau negur takut dia nggak mau azan lagi. Nggak ditegur salah, di telinga kita nggak enak didengarnya. Ya itu ya. Jadi kalau kita sebagai manusia inilah harus logowo lah, artinya harus nerima. Kalau kita dikritik ya harus nerima. Mungkin ada kehilapan kita di situ ya. Nah, jadi yang pesan saya untuk bapak-bapak yang sudah tua atau yang otaknya nggak mampu di dalam belajar. Kata para ulama kan ada kaidah, maka na aksaru fi'lan kana aksaru fatlan. Nah, semakin sulit, semakin susah kita belajar, maka semakin banyak keutamaan. Jangan mentang-mentang sulit nggak mau ngaji, padahal yang sulit itulah keutamaan amalnya banyak ketimbang yang mudah masuk. Yang udah masuk ya sudah, pahalanya cuma didapatkan satu tadi. Tapi kalau yang sulit itu semakin banyak keutamaannya. Makana aksaru fi'lan kana aksaru fatlan. Ya, kaidah fikih ya. Nah, itu jadi untuk bapak-bapak yang kira-kira sulit belajar jangan nyerah karena keutamaannya banyak ya. Itu untuk sedikit ya, mungkin nggak ada atau nanti ngobrol biasa. Kita lanjutkan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Itulah kajian kita tadi. Mudah-mudahan kita dapat